Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwalah amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yang mana sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang bakteri, yakni kita membahas tentang ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, bagaimana bakteri bereproduksi, dan bagaimana pengelompokan bakteri dalam sistem klasifikasi Kingdom Eubacteria. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai peranan bakteri dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat mengidentifikasi peranan bakteri dalam kehidupan, terutama di bidang industri makanan, farmasi, pertanian, dan biogas atau penguraian. Dan juga dapat mengenali bakteri yang merugikan dan dapat kemudian mengambil tindakan untuk menghindari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh bakteri. Peranan bakteri dalam kehidupan sangatlah banyak, diantaranya di bidang industri makanan. Salah satu diantaranya terdapat bakteri Lactobacillus casei atau juga Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Selain itu, ada juga bakteri Acetobacter sillinum yang berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Ada juga bakteri Streptococcus lactis yang berperan dalam pembuatan keju. Sedangkan di bidang farmasi atau obat-obatan, ada bakteri Streptomyces rhinosus yang berperan dalam pembuatan antibiotik tetrasiklin. Pseudomonas denitrificans yang merupakan bakteri yang berperan dalam produksi atau pembuatan vitamin B12. Adapun di bidang pertanian, di mana bakteri-bakteri ini bisa meningkatkan kesuburan tanah. Di antaranya adalah Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan bisa mengikat nitrogen bebas. Ada juga Azotobacter chlorococcum yang menyuburkan tanah, yang meningkatkan kesuburan tanah dengan mengikat nitrogen bebas di udara. Ada juga Nitrosomonas nitrosococcus dan juga ada Nitrobacter yang merupakan bakteri yang bisa membantu proses pembentukan senyawa nitrat dan juga senyawa nitrit dalam tanah, dalam daur nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu mineral yang bisa meningkatkan kesuburan tanah, yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Adapun di bidang biogas atau penguraian, terdapat Escherichia coli diantaranya, yakni di mana Escherichia coli ini berada di usus besar manusia, yang membantu membusukkan sisa makanan dan juga peranannya dalam produksi vitamin K. Selain itu terdapat juga Methanobacterium yang berperan dalam pembusukan sampah daun dan kotoran hewan, yang kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, di antara bakteri-bakteri juga ada bakteri yang merugikan, bakteri yang dapat memberikan dampak negatif bagi manusia. Di antaranya adalah Vibrio cholerae, yakni bakteri penyebab penyakit kolera. Penyakit kolera adalah penyakit diare berat, muntah dan mencret. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Mycobacterium tuberculosis ini menyerang saluran pernapasan manusia, terutama di bagian paru-paru. Ada Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Ada Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis, atau yang dikenal dengan penyakit raja singa.
Ada juga penyakit gonore ya, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya. Penyakit gonore ini lebih dikenal dengan penyakit kencing nanah. Ya. Kencingnya bernanah. Kemudian Bacillus anthracis ya, penyebab penyakit antraks yang dapat menular dari hewan ternak ke manusia. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi atau untuk memperkecil kemungkinan bakteri-bakteri yang merugikan tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia. Di antara upaya untuk mengatasi bakteri tersebut adalah pertama adalah dengan metode pengawetan makanan. Kemudian ada imunisasi. Dan juga yang paling utama yaitu adalah menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan sekitar kita. Pengawetan makanan memiliki banyak metode seperti pendinginan, pemanasan, pengeringan, pengasapan, pengalengan, pengasinan, pemanisan, pengasaman, dan juga fermentasi. Adapun imunisasi adalah usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Ya, mikroorganisme yang bisa mengakibatkan penyakit dalam tubuh. Di antara imunisasi ya, yang menggunakan bakteri ini adalah pertama adalah Bacillus calmette-guerin ya, mencegah penyakit TBC. Kemudian ada DTP, difteri tetanus pertussis, mencegah penyakit difteri dan tetanus. Kemudian ada TCD, ada tipes kolera disentri yang mencegah penyakit luas kolera dan disentri. Jadi imunisasi ini diberikan secara dini kepada kita untuk kemudian ya, bisa mencegah ya, tubuh terserang oleh beberapa bakteri ini ya, itu misalnya adalah TBC, ada difteri, tetanus ya, kolera, disentri dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.